Jadi ketika seseorang dibegal misalnya, dipaksa untuk menyerahkan hartanya, maka pilihannya dua. Dia membela hartanya, lalu kemudian dia membunuh, gitu kan? Maka yang membegalnya masuk neraka, atau bahkan dia terbunuh, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Jadi membela harta itu termasuk ad-daruri, hal yang sangat penting. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dzi khisalin atira wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Di antara yang harus dilindungi oleh seseorang dalam Islam dan termasuk ad-daruri, darurat syahid manakala membelanya adalah harta. Jadi ketika seseorang dibegal misalnya, dipaksa untuk menyerahkan hartanya, maka pilihannya dua. Dia membela hartanya, lalu kemudian dia membunuh, gitu kan? Maka yang membegalnya masuk neraka, atau bahkan dia terbunuh, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Jadi membela harta itu termasuk ad-daruri, hal yang sangat penting, al-mal. Jadi man qutila, barang siapa yang terbunuh duna malihi, karena membela hartanya, bahwa syahid, maka dia akan mendapatkan mati syahid. Dan kalau dia berhasil membunuh lawannya, maka musuhnya begal itu yang masuk neraka. Tapi ini hukum ini tidak kemudian bisa digeneralkan secara umum. Kalaulah harta itu pilihannya, bandingannya adalah agama, pilih harta atau agama, maka agama diutamakan. Nah, inilah yang dialami oleh sahabat Nabi satu ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau disebut dengan Suhaib Ar-Rumi. Ketika akan hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia termasuk orang yang agak terakhir hijrah dari Makkah ke Madinah, Makkah ke Madinah. Bersamanya waktu itu akan hijrah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan beliau sendiri berempat. Namun qadarullah, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat secara sembunyi-sembunyi hijrahnya. Ali bin Abi Thalib tertahan di Mekah, dan Suhaib Ar-Rumi ini berangkat sendirian. Dia meninggalkan kota Makkah secara sembunyi-sembunyi dan tiba di pinggiran kota Makkah daerah Tan'im. Dia dicegat oleh rombongan kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Dilarang hijrah. Mengapa mereka melarang kaum muslimin hijrah ke Madinah? Sebab kalau kaum muslimin dibiarkan leluasa hijrah ke Madinah, dia khawatirkan mereka akan kuat nanti di Madinah ini, dan ini akan mengganggu perjalanan bisnis mereka menuju ke Syam. Dan kekhawatiran mereka lagi adalah bisa jadi kaum muslimin besar berkuasa di Madinah dan bisa jadi menghancurkan mereka di Mekah. Ini kekhawatiran yang jauh, tapi mereka berpikir jangka panjang. Dan inilah kata Buya Muhammad Nasir sebagai ciri orang yang berpikir politik. Jadi orang yang berpikir politis itu bukan hanya yang berpikir jangka pendek, tapi berpikir jangka panjang. Masa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bukan sekarang. Nah, baik, kembali ke kisah Suhaib Ar-Rumi. Dia dihadang oleh Abu Sufyan CS dan kawan-kawan, dan dipaksa untuk kembali lagi ke Mekah, dipaksa kembali untuk meninggalkan agamanya. Suhaib sebagai seorang yang pemberani, dia naik ke atas sebuah batu besar, teman-teman sekalian, dan menghardik orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kata dia, Anda tahu, kalian tahu, saya adalah pemanah paling ulung. Anak panah saya katanya tidak pernah satu pun meleset. Jadi setiap semua anak panah yang meluncur dari busurnya, ini saya akan mengenai sasaran, katanya. Dan dia mengantongi beberapa anak panah pada waktu itu, persiapan untuk hijrah ke Madinah. Digituin ngeper juga tuh tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy, karena memang mereka mencari kehidupan gitu ya. Jadi bukan bukan mencari syahid, Inilah bedanya. Maka tapi mereka tidak mau pulang dengan tangan hampa dan membiarkan Suhaib pergi begitu saja, tidak. Dia atau mereka melakukan negosiasi. Kata dia, ya Suhaib, bagaimana kalau kita berdamai, Karena mereka tidak ingin melepaskan Suhaib begitu saja. Gimana kata Suhaib? Kami akan mengizinkan Anda dengan agamamu, dengan agama Anda, dan hijrah ke Madinah. Tapi dengan syarat, serahkan hartamu.
Ini pilihannya begini ya. Suhaib Ar-Rumi dipilih untuk memilih agamanya, pertahankan agamanya atau hartanya. Ini pilihan yang ada pada waktu itu, dan Suhaib Ar-Rumi dia memilih agamanya. Ya, maka ditinggalkan semua hartanya di Mekah, diberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, dan dia pun diizinkan, diperkenankan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka disambut dengan luar biasa oleh Rasulullah dan para sahabat, dan keluarlah dari lisan Rasulullah sebuah kalimat yang dicatat sejarah, Rabihal bai'u Aba Yahya. Sungguh perniagaan yang beruntung wahai Abu Yahya. Abu Yahya ini konon adalah panggilan untuk Suhaib Ar-Rumi. Ya. Walaupun dia nggak punya anak namanya Yahya, tapi dipanggil dengan Abu Yahya. Ya, panggilan saja ya, sebagai kunyah bagi bangsa Arab pada waktu itu. Jadi tidak mesti dari anaknya. Misalnya Abu Hurairah, dia nggak punya anak namanya Hurairah. Ya, atau Ummu Abdillah, ya, Aisyah itu nggak punya anak namanya Abdullah, tapi dipanggil dengan Ummu Abdillah sebagai panggilan, ya, sebagai kunyah bagi mereka. Rabihal bai'u Aba Yahya. Wahai Abu Yahya, sungguh perniagaan yang menguntungkan atau beruntung, sebab engkau berniaga dengan Allah, ya, mengambil agama dan menyerahkan hartamu untuk mereka. Ini namanya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perniagaan yang beruntungkan. Maka dikisahkan dalam banyak riwayat sejak saat itu, bahkan secara keduniawian, gitu kan. Suhaib Ar-Rumi ini setiap kali melakukan perdagangan tidak pernah rugi. Demikianlah Allah menggantinya. Makanya ada ungkapan mengatakan, orang yang memilih dunia dan agamanya itu seperti seperti petani yang menanam padi dan rumput. Ya, padi itu ibarat akhirat, agama, rumput itu seperti dunia. Ya, maka barang siapa yang menanam padi, maka rumput akan ikut. Ya, kita nanam padi, ada rumput tumbuh. Tapi barang siapa yang menanam rumput, maka dia tidak akan menumbuhkan padi. Ya, jadi siapa yang menanam padi, maka rumput ikut. Tapi siapa yang menanam rumput, maka padi pun luput. Nah, ini kehidupan kita hari ini. Makanya ketika ada pilihan teman-teman sekalian, ya, pilih dunia atau harta, ya, pilih akhirat atau dunia, ya, walaupun sebenarnya tidak mesti dipertentangkan terus, tapi andai pun bertentangan, ya, dalam kondisi yang tidak mungkin disatukan seperti Suhaib Ar-Rumi tadi, maka kita memilih akhirat, memilih agama, sebab itu yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tapi saya ingin garis bawahi, tentu saja bukan berarti kita menafikan kehidupan dunia, ya. Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupakan dunia, kejarlah negeri akhirat, jangan lupa dunia. Nah, Suhaib Ar-Rumi sekalian, ya, seorang sahabat Nabi yang begitu hijrah, tidak pernah absen dari kesertaan dengan Rasulullah SAW. Namun satu hal menyisakan pertanyaan. Suhaib Ar-Rumi, kalau kita lihat darahnya, sesungguhnya dia bukan orang Romawi, walaupun Ar-Rumi, ya, Ar-Rumi itu artinya orang Romawi. Tapi dia bukan orang Romawi. Dia dari Arab, orang Arab asli. Nah, bagaimana kisahnya sehingga Suhaib Ar-Rumi ini dipanggil dengan Suhaib Ar-Rumi, ya, orang Romawi dan bukan orang Arab? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan aslinya. Ya, dia bukan orang Romawi walaupun gelarnya Ar-Rumi, orang Romawi. Dalam banyak catatan riwayat, ayahnya ini atau keluarganya berasal dari sebuah wilayah namanya Ubullah, ya, sebuah wilayah yang dulu barangkali masuk kekuasaan Persia, ya. Dan dia sempat pindah ke wilayah Irak, dan pada suatu kesempatan kampung halamannya ini gitu kan diserang oleh pasukan Romawi. Dijarah dan kemudian diambillah hartanya. Waktu itu dia terpisah dengan ayahnya. Ada yang mengatakan ayahnya terbunuh dan seterusnya, tapi pada akhirnya Suhaib ini dibawa, dia waktu itu usianya masih kecil, dibawalah ke Romawi, ke Damaskus dan sekitarnya.
tumbuhlah dia dalam lingkungan orang-orang Romawi, sehingga dalam kesehariannya lidahnya itu sudah berbahasa Romawi. Lidahnya tidak bisa lagi mengucapkan lahjah-lahjah asli bahasa ibunya di daerah Ubula, Persia. Jadi dia karena itu dia setelah tumbuh dewasa, dia tumbuh dengan lahjah, dengan bahasa, dengan logat Romawinya. Sehingga suatu saat dalam sebuah peperangan dia berhasil ditawan dan kemudian kembali menjadi budak, diperjualbelikan sampai kemudian dibawa ke Mekah al-Mukarramah. Nah, di sini cerita yang menarik. Dibawa oleh para pedagang Quraisy ke Mekah, diperjualbelikan dan dia pun menjadi budak di Mekah al-Mukarramah. Nah, karena akhlaknya yang baik, lalu kemudian karena memang darahnya bukan darah budak pada awalnya, dia berhasil akhirnya dimerdekakan. Dan di Mekah al-Mukarramah, dia menjadi pengusaha muda terkenal bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Dia pun bersahabat dengan mantan tuannya dan kabilah-kabilah Quraisy secara umumnya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan Suhaib Ar-Rumi termasuk orang-orang yang dia awal-awal memeluk Islam. Bahkan dikabarkan dia memeluk Islam sebelum baginda Rasul menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini menjadi markas dakwah mereka. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kemandirian ekonomi dan seterusnya itu kadang berpengaruh pada yang mapan secara ekonomi seperti Suhaib Ar-Rumi ini, dia tidak ada halangan untuk memilih jalan hidupnya. Ini menarik ya. Jadi kemandirian ekonomi finansial itu membuat seseorang itu berpikir merdeka. Karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk ulama yang mandiri secara ekonomi dan tidak pernah mau didikte oleh penguasa. Dia pernah dipaksa, Imam Abu Hanifah pernah dipaksa untuk menjadi pejabat, menjadi qadhi, dia nggak mau dan dia free, bebas gitu kan. Ini pelajaran bagi para dai, para ustadz untuk membangun kemandirian itu agar kemudian tidak terkekang oleh siapapun. Bayangin kalau para ulama, para ustadz, para kiai dia dikekang oleh penguasa, dikekang oleh kebutuhannya gitu kan, maka dia tidak bisa berfatwa secara objektif. Suhaib Ar-Rumi pengusaha mandiri, bebas memilih jalan hidupnya, dan dia pun memilih Islam bersama dengan para sahabat Nabi pada waktu itu. Huwa minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah. Sebagaimana yang lainnya, walaupun kondisi ekonominya bagus, pengusaha terkenal, dia tidak luput dari siksaan-siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dia disakiti, dicaci, dimaki, diambil hartanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Suhaib Ar-Rumi ini untuk hijrah ke Madinah sebagaimana kita turunkan pada awal kisah tadi. Dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah membersamai Rasulullah dalam semua peperangan, dan sampai Nabi meninggal dunia, dia tetap diberikan Allah umur yang panjang. Dia pun membersamai para khalifah setelahnya. Dan ada kisah menarik pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dibunuh oleh Abu al-Fayrus, rebah Umar ke tanah. 3 hari kemudian meninggal dunia, dan Umar berwasiat agar yang menjadi imam sebelum terpilihnya seorang khalifah pengganti Umar adalah Suhaib Ar-Rumi. Maka 3 hari lamanya, selama itu juga Suhaib Ar-Rumi ini menjadi imam sholat 5 waktu, menggantikan sang khalifah. Baru kemudian ketika Utsman terpilih menjadi khalifah, dia yang menjadi imam. Jadi dia sempat menjadi imam kaum muslimin pada jeda masa sebelum terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala memberikan usianya panjang kepada Suhaib Ar-Rumi ini. Dalam catatan riwayat jamaah, dia meninggal di usia yang ke-73 tahun, di sekitar tahun 38 Hijriah, di masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia dimakamkan di Baqi al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Seorang yang dikenal Karim al-Ata, Jawad dan Karim al-Ata. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini kana Suhaiban Jawad dan Karim al-Ata. Orang yang Jawad itu artinya dermawan. Karim al-Ata, suka memberi. Yunfiqu kulla ata'ihi min baitil mali fi sabilillah wa yu'inul muhtaj wa yughithu al-maqrub. Jadi dia selalu memberikan hartanya, menyumbang untuk baitul mal, memberikan bantuan kepada orang-orang yang muhtaj, orang-orang yang butuhkan, dan wa yut'imut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia memberikan
makan untuk orang-orang miskin, untuk orang yatim atau orang-orang yang ditawan ya. Hatta athara sakha'uhu al-mafrutu ya, intibahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Sampai Umar itu kaget melihat begitu dermawannya Suhaib Ar-Rumi ini. Sampai dia mengatakan, araka tut'imu katsiran hatta annaka tusrif. Jadi dikata dia apa? Ya, Suhaib, saya melihat engkau ini terlalu banyak memberi. Ya, hatta sampai saya mengira annaka tusrif. Kayaknya berlebihan gitu ya, berlebihan. Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah bersabda, khiyarukum man at'ama at-ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ya at'ama at-ta'am, orang yang suka ngasih orang lain makan, wa raddas salam, dan menjawab salam. Ini keutamaan dari Suhaib Ar-Rumi. Fadzalika alladzi yahmiluni ala an ut'ima at-ta'am. Itu yang membuatku rajin memberi makan. Ini inspirasi bagi kita bahwa di antara sunnah para nabi, kebiasaan para sahabat itu adalah it'am ta'am, ya, neraktir orang makan. Ya. Ini sangat baik, bernilai sedekah, bernilai persahabatan, bisa merekatkan persahabatan. Semoga kita bisa meneladani sosok Suhaib Ar-Rumi ini beserta dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya, insyaallah. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya bersama saya Happy Ani Mustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.